Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Biologi Sel dan teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai badan mikro. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifa Nur Apipah dengan NIM 11920606081, kemudian ada Rizka Nurwati Yanuar dengan NIM 11920606084, lalu ada Tiara Nur Fauziah dengan NIM 11920606110, dan yang terakhir ada Wulan Sari Fitria Rahayu dengan NIM 11920606117. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian lisosom, akan disampaikan oleh saya. Lisosom merupakan kantung yang bermembran, berisikan enzim-enzim untuk mendegradasikan makromolekul. Makromolekul di sini seperti protein, lemak, dan polisakarida. Untuk bentuk dan ukuran dari lisosom ini bervariasi, tetapi walaupun bervariasi, bentuknya ini akan dapat diidentifikasi dengan baik melalui teknik sitokimia sebagai suatu jenis organel. Nah, biasanya ukuran dari lisosom ini berkisar dengan diameter sekitar 1,5 mikrometer. Lisosom ini mempunyai kondisi yang khusus, di mana lisosom ini ber-pH rendah, karena enzim-enzim tersebut membutuhkan kondisi asam untuk bekerja dengan baik. Enzim yang paling baik bekerja itu adalah dalam kondisi asam kan. Nah, jika lisosom pecah atau bocor, enzim yang dilepaskan tidak sangat aktif sebab sitosolnya memiliki pH yang netral. Akan tetapi, kebocoran yang berlebihan dari banyak lisosom akan dapat menghancurkan sel melalui autodigesti. Selanjutnya mengenai struktur lisosom, bahwa lisosom secara struktural adalah kelompok organel yang heterogeni dalam hal ukuran dan morfologinya. Akibatnya, sulit untuk mengidentifikasi lisosom berdasarkan kriteria dan morfologinya. Nah, menurut Deduve dan Novikov, pada penelitian menggunakan mikroskop elektron, ditemukan bahwa lisosom secara umum lebih kecil dari mitokondria. Nah, diameter lisosom ini bervariasi dari 0,1 sampai 0,8 mikrometer dengan dihubungkan membran tunggal dan biasanya dipadati oleh elektron. Nah, menurutnya, identifikasi lisosom secara keseluruhan terbilang lebih sulit karena organel kecil dan padat lainnya juga dihubungkan dengan membran tunggal. Selanjutnya, prosedur yang terkenal dalam struktur lisosom yaitu menurut G. Gomori yang diterapkan pada bentuk modifikasi yang berbeda untuk mengenali lisosom pada dasar kandungan asam fosfat lisosom itu sendiri. Nah, menurut Gomori, dalam metodenya, jaringan yang diteliti diinkubasi pada pH 5,0 dalam media yang mengandung beta-gliserofosfat dan garam. Nah, fosfat ini dibelah dari substrat selama masa inkubasi menggabungkan ion untuk membentuk fosfat yang tidak dapat dilarutkan, yang mempercepat lokus pada aktivitas enzim karena fosfat dipenuhi oleh elektron. Nah, lisosom ini nampak seperti organel granular yang gelap pada mikroskop elektron menurutnya. Nah, untuk penelitian menggunakan mikroskop cahaya, menurutnya ini amonium sulfida yang dapat digunakan untuk mengubah fosfat menjadi sulfida, kemudian terlihat berwarna hitam. Nah, reaksi Gomori dapat dilakukan dengan senyawa yang telah dibagi dengan jaringan segar, walaupun efisiennya berkurang sebagai hasil dari inaktivasi enzim selama fiksasi. Dari hasil reaksi Gomori didapatkanlah hasil bahwa terdapat perbedaan
perbedaan bentuk pada lisosom. Yang pertama ada lisosom primer, yang kedua ada lisosom sekunder, dan yang terakhir ada zat sisa atau residual bodies. Nah, untuk lisosom primer dikatakan juga sebagai protolisosom, yang artinya organel yang baru diproduksi dan dihubungkan oleh membran tunggal dan memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Nah, lisosom primer ini adalah partikel murni yang di dalamnya terdapat enzim pencernaan yang belum mempunyai peran dalam hidrolisis. Yang kedua adalah lisosom sekunder atau secondary lisosom, yang terdapat dua tipe di dalamnya, yakni ada vakuola heterofag dan yang kedua ada vakuola autofag. Nah, untuk vakuola heterofag dibentuk oleh fusi atau gabungan dari lisosom primer dengan vakuola sitoplasma yang mempunyai senyawa ekstraseluler yang dibawa ke sel dengan proses endositosis. Nah, pada posisi selanjutnya, enzim hidrolase pada lisosom primer dilepaskan ke vakuola yang disebut fagosom, sedangkan vakuola autofag autolisosom mengandung senyawa yang terisolasi dari sel sitoplasma, termasuk mitokondria, badan mikro, dan bagian kasar dan halus pada retikulum endoplasma. Nah, untuk pembentukan vakuola heterofag dan autofag selanjutnya diikuti oleh enzim pencernaan yang isinya itu dari vakuola. Nah, saat pencernaan dimulai, vakuola heterofag dan autofag menjadi sulit untuk mengidentifikasi sifat dasar dari lisosom sekunder. Istilah umumnya yakni sering digunakan untuk mendeskripsikan organel pada tahap ini, yakni vakuola pencernaan. Yang terakhir ada badan residu atau zat-zat sisa, residual bodies, di mana zat endositosis dan bagian-bagian dari organel autofagositosis yang tidak dicerna dalam lisosom sekunder dan ditransfer ke sitoplasma biasanya bertahan dalam vakuola sebagai residu. Namun, lisosom yang mengandung residu tersebut disebut badan residu yang dicerna sering berbentuk gulungan dari membran sel, masa tidak berbentuk peritin seperti partikel atau mielin. Kemudian ada kemungkinan residu gagal, yakni biasanya dalam menunjukkan tingkat aktivitas hidrolitik yang sering dikaitkan dengan lisosom primer dan sekunder. Selanjutnya mengenai fungsi dari lisosom. Nah, fungsi utama lisosom ini terbagi menjadi dua, yaitu heterofag dan autofag. Untuk heterofag, menurut hasil penelitian oleh Metchnikoff mengenai fungsi lisosom dalam pencernaan intraseluler didapatkanlah hasil bahwa dalam vakuola makanan invertebrata dan organisme seluler itu adalah asam. Nah, senyawa ekstrakuler ini yang dibawa oleh proses endositosis pada vakuola disebut fagosom. Nah, senyawa-senyawa ini kemudian mungkin saja ditolak oleh proses eksositosis atau fagosom. Nah, kemudian mungkin juga menggabungkan satu atau lebih lisosom primer dan mengosongkan enzim hidrolase pencernaan ke dalam partikel yang baru dibentuk, yaitu lisosom sekunder. Nah, pencernaan lisosom dari proses endositosis disebut heterofag. Nah, kemudian untuk fungsi lisosom autofag yaitu autofag adalah proses di mana pembuangan serta degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Nah, bagian dari retikulum endoplasma kasar akan menyelubungi organel yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, kemudian akan membentuk autofagosom. Selanjutnya, autofagosom ini akan berfungsi dengan enzim hidrolitik
Transgolgi kemudian berkembang menjadi lisosom atau endosom lanjut. Nah, proses ini berguna juga pada sel hati, transformasi berudu yang akan menjadi katak dan juga embrio pada manusia. Nah, pada metamorfose katak, tahapan perubahan dari kecebong menjadi katak adalah ekornya secara bertahap yang hancur. Nah, sel-sel ekor ini kaya akan lisosom dan kemudian akan mati, sehingga menghasilkan penghancurannya yang digunakan untuk pertumbuhan sel-sel baru bagi katak yang sedang dalam pertumbuhan. Enzim pada lisosom merupakan bagian penting yang ada pada tubuh. Mengapa demikian? Jadi, lisosom ini berfungsi sebagai organel yang akan mempertahankan sel yang ada di dalamnya. Nah, enzim ini akan menjadi bagian penting untuk mempertahankan sel. Jika komponen selulernya mengalami kebocoran, maka akan menyebabkan penyakit kanker, penuaan, dan juga penyakit yang menyebabkan fungsi yang tumbuh lambat launnya akan berhenti. Nah, dengan adanya hidrolisis pada lisosom akan menyebabkan dua masalah untuk organel, yakni satu, kebanyakan enzim lisosom memiliki pH optimum keasaman, tetapi sitoplasmanya akan memiliki pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Nah, yang kedua, hidrolisis pada enzim berhasil dalam mengubah tekanan osmotik. Jika protein mempertahankan 100 asam amino yang dihidrolisis dalam organel, maka konsentrasi osmotik akan meningkat dan lisosom akan pecah karena tekanan osmotik dalam airnya. Nah, kemudian enzim lisosom ini yang memiliki pH optimum yang bersifat asam tadi, yaitu sekitar 5,0 supaya efisiensi atau fungsi aktivitas enzim lisosom dapat terjaga, maka pH di dalam lisosom harus lebih rendah daripada pH lisosom. Mengapa demikian? Jadi, fungsi dari pH lisosom di bawah sitosol itu untuk memberikan perlindungan terhadap sel. Jika sitosol memiliki pH 7,5, lisosom ini tidak akan menghancurkan sel, kecuali sitosol menjadi asam. Nah, ketika hidrogen ATP atau pompa H terdapat dalam membran lisosom untuk mengasamkan lingkungan sebelum proses lisis, yaitu dengan cara memompakan H+ ke dalam lisosom sehingga mempertahankan lumennya pada pH yang dibutuhkan. Nah, enzim lisosom bersifat laten dan dikenal dengan istilah model kelatenan enzim lisosom. Pada lisosom, dalam keadaan utuh atau materi yang akan dilisis itu belum berfusi dengan lisosom, maka enzim-enzimnya tidak menghancurkan atau tidak berfungsi. Nah, adapun peran lisosom antara lain berperan dalam apoptosis. Apoptosis itu merupakan kematian sel yang terprogram seperti mekanisme bunuh diri suatu sel. Yang kedua, berperan dalam pembuahan, yakni selama pembuahan, isi lisosom sperma dilepaskan keluar sel untuk melakukan pencernaan atas membran pembatas di sekeliling sel telur. Nah, hal ini untuk membantu penggabungan sperma dan sel telur. Yang ketiga atau yang terakhir yakni berperan dalam perbaikan membran sel, yakni lisosom dapat membantu perbaikan dengan menggunakan hidrolase khusus yang disebut asam spinogomiyelinase atau ASM. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan badan mikro. Nah, teman-teman, badan mikro merupakan organel sel pada sel tumbuhan maupun sel hewan yang memiliki ukuran mirip dengan lisosom atau dengan mitokondria gitu. Akan tetapi bedanya
badan mikro ini dibatasi oleh membran tunggal yang berisi matriks granular gitu. Nah, badan mikro ini memiliki struktur spherical atau apoid, jadi hampir mirip dengan segitiga namun membulat gitu di setiap sisinya. Tetapi tidak seperti segitiga. Nanti di penjelasan berikutnya ada bentuknya gitu seperti apa. Adapun diameter dari badan mikro itu sendiri 0,5 sampai 1,5 mikrometer gitu. Nah, badan mikro ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan peroksisom dan yang kedua ada glioksisom. Nah, teman-teman, badan mikro ini pada sel hewan biasa tersebar di dalam sel gitu. Akan tetapi biasanya atau umumnya itu terdapat di dekat retikulum endoplasma gitu. Kemudian untuk badan mikro pada sel tumbuhan itu biasanya terletak di dekat kloroplas gitu. Nah, teman-teman, kita masuk ke peroksisom. Peroksisom ini merupakan salah satu nama atau bagian dari badan mikro gitu. Nah, peroksisom ini pertama kali ditemukan oleh De Duve pada tahun 1965 bersama kawan-kawannya, dan peroksisom ini ditemukan atau dilihat dalam sel hati oleh mikroskop elektron gitu. Nah, adapun ukuran dari peroksisom ini kurang lebih 0,5 sampai 0,7 mikrometer gitu. Nah, jumlah peroksisom untuk setiap sel itu bervariasi antara 70 sampai 700 mikrometer gitu. Nah, peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri sehingga dapat membentuk peroksisom anak, dan protein juga lipid yang diperlukan itu ditransfer dari sitosol gitu. Nah, peroksisom ini dapat ditemukan di mana aja sih? Nah, peroksisom ini dapat ditemukan pada sel hewan, sel tumbuhan maupun sel jamur yang ada pada ragi gitu. Nah, teman-teman perlu diketahui juga bahwa peroksisom ini merupakan organel sel yang sangat adaptif. Maksud adaptif itu seperti apa? Seperti ini teman-teman, contohnya pada sel ragi gitu yang tumbuh pada media bergula, itu peroksisomnya berukuran kecil-kecil. Namun berbeda ketika peroksisomnya itu tumbuh atau ada di media yang bermetanol, alkohol atau berasam lemak gitu. Nah, peroksisomnya itu berukuran besar. Nah, adaptif itu di situ gitu, sesuai dengan kandungan apa yang ada pada selnya gitu. Nah, kemudian di dalam peroksisom ini ditemukan beberapa macam enzim, yaitu enzim oksidase, enzim katalase, dan juga asam amino deoksidase gitu. Nah, adapun fungsi dari enzim-enzim yang dikandung oleh peroksisom itu yang pertama adalah fungsi dari enzim oksidase yang berperan mengoksidasi bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti alkohol gitu. Nah, alkohol yang berbahaya ini nantinya akan dioksidasi agar tidak mempengaruhi kesehatan kita oleh peroksisom ini gitu. Namun kembali lagi, jika terlalu berlebihan mungkin tubuh juga akan mengalami kerusakan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Nah, teman-teman, biasanya H2O2 ini
merupakan zat yang toksik gitu, zat yang dapat merusak, zat yang bersifat toksik atau racun gitu. Nah, dengan adanya enzim katalase ini, maka si zat yang tadinya berbahaya bagi tubuh akan dirubah menjadi air dan oksigen gitu, menjadi bermanfaat bagi tubuh. Tadinya toksik dirubahlah oleh peroksisom menjadi sebuah manfaat, yaitu O2 dan air gitu. Nah, teman-teman, enzim katalase ini juga biasanya itu terdapat pada sel hati gitu. Kemudian, nah, sel yang banyak mengandung peroksisom itu pada sel hati, sel ginjal, dan juga sel otot gitu. Nah, kemudian glioksisom. Nah, glioksisom ini merupakan badan mikro yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan gitu. Berbeda dengan peroksisom yang ada pada sel tumbuhan, sel hewan, dan juga sel ragi gitu. Nah, glioksisom ini khusus ada hanya pada sel tumbuhan gitu. Diameter glioksisom yaitu antara 0,5 sampai 1 mikrometer gitu. Glioksisom tidak hanya berisi enzim spesifik untuk daur glioksilat, yaitu isositrat liase dan malat sintase gitu, tetapi juga berisi beberapa enzim penting dari siklus Krebs. Nah, glioksisom ini banyak ditemukan pada biji-bijian yang berperan sebagai tempat penyimpanan asam lemak untuk pembentukan energi dalam proses perkecambahan gitu. Nah, teman-teman, glioksisom ini juga dapat dikatakan peroksisom yang memiliki enzim khusus bagi perkecambahan biji gitu. Nah, ketika di dalam badan mikro itu terdapat enzim yang berfungsi untuk daur glioksilat, itu dinamakan dengan glioksisom gitu. Nah, adapun fungsi dari glioksisom itu sendiri yang itu mengubah asam lemak menjadi gula. Nah, proses utama dalam perkecambahan biji adalah perubahan dari asam lemak dalam glioksisom menjadi karbohidrat atau disebut dengan gluconeogenesis. Nah, penguraian asam lemak menjadi asetil-CoA selanjutnya berubah menjadi oksaloasetat untuk membentuk sitrat. Nah, asam sitrat yang terbentuk akan diubah menjadi glukosa melalui serangkaian reaksi enzimatis yang terdapat di dalam glioksisom gitu. Jadi mengubah asam lemak menjadi glukosa gitu. Nah, di mana bibit yang muncul menggunakan sebagai sumber energi dan karbon sampai dapat menghasilkan gula sendiri melalui fotosintesis gitu. Jadi berguna sampai tumbuhan itu sendiri melakukan fotosintesis sendiri gitu. Nah, kemudian kita masuk ke komposisi kimia dan permeabilitas dari badan mikro gitu ya. Nah, itu membran yang membatasi badan mikro ini lebih tipis daripada membran plasma. Nah,
di mana tebalnya itu hanya 6-8 nanometer gitu. Badan mikro tidak memiliki tingkat osmotikum yang relatif stabil gitu, tetapi akan pecah bila berada dalam larutan pirofosfat gitu. Nah, badan mikro bila dimasukkan ke dalam 0,001 m pirofosfat dengan sebab-sebab yang belum diketahui itu akan pecah gitu. Nah, kemudian di dalam membran badan mikro ini juga terdapat substansi yang menerima H+ dan juga NADH untuk diangkut keluar dari badan mikro gitu. Di luar badan mikro, H+ itu diberikan kepada NAD sitosol. Setelah itu pengangkutan masuk kembali ke dalam badan mikro untuk mengulang tugasnya mengangkut H+ keluar dari badan mikro gitu. Nah, kemudian ada 2 jenis enzim yang bersosialisasi dengan badan mikro yang juga merupakan protein integral pada membran RE atau retikulum endoplasma. Nah, terdapat membran badan mikro yaitu sitokrom B5 dan NHDH sitokrom B5 reduktase gitu. Beberapa enzim lain yang terdapat pada membran ditemukan pada glioksisom. Nah, beberapa contoh diantaranya yaitu sitrat, kemudian malat, sintetase, kemudian malat dehidrogenase, kemudian 3-hidroksil CoA dehidrogenase gitu, dan krotonase. Nah, dilihat dari komposisi lemaknya, membran glioksisom ini mengandung lebih rendah fosfalidil inositol gitu, dan kemungkinan fosfalidilserid, dan lebih tinggi kandungannya lemak yang tak teridentifikasi gitu. Jadi di dalam glioksisom itu terdapat banyak sekali kandungan lemak gitu. Kemudian dalam banyak hal, permeabilitas badan mikro terhadap berbagai molekul mirip seperti pada badan mikrosom. Badan mikrosom ini merupakan retikulum endoplasma hasil isolasi gitu. Jadi mikrosom ini bukan organel sel sejati gitu, namun merupakan hasil dari isolasi retikulum endoplasma gitu. Hal ini disebabkan karena kandungannya mempunyai komposisi yang hampir sama. Membran badan mikro sangat permeabel terhadap sejumlah substansi yang alaminya sebagai substrat dari beberapa enzim di dalamnya gitu, seperti asam-asam amino, kemudian asam alfa hidroksi, dan juga asam urat gitu. Sukrosa juga dapat berdifusi melalui membran badan mikro gitu. Sangat-sangat permeabel gitu membran mikro ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu fungsi badan mikro. Nah, yang pertama ada oksidasi substrat pada mamalia. Nah, reaksi oksidasi pada peroksisom jaringan mamalia ini dipacu oleh enzim flavin oksidase yang menggunakan oksigen sebagai penerima elektron dan mengubahnya menjadi H2O2. Nah, H2O2 yang terjadi ini sifatnya toksik bagi sel. Oleh karena itu, H2O2 harus segera diubah menjadi H2O dan setengah O2 oleh enzim katalase di dalam peroksisom. Nah, selanjutnya reaksinya itu dapat dilihat ya di PPT. Nah, contoh spesifik dari reaksi ini itu misalnya terjadi pada asam deamino jika memasuki peroksisom. Nah, asam amino ini akan mengalami deaminasi karena oksidasi dengan enzim FAD oksidasi sehingga terbentuklah asam alfa keto.
Nah, asam deamino jika direaksikan dengan H2O dan EFAD maka akan menghasilkan asam alfa keto dengan NH2 dan EFADH2. Nah, EFADH2 jika direaksikan dengan O2 maka akan menghasilkan EFAD plus H2O2. Nah, H2O2 dikatalis diubah menjadi H2O dan setengah O2. Nah, lalu yang kedua itu ada beta oksidasi asam lemak mamalia. Nah, peran baru dari peroksisom jaringan mamalia ini diantaranya adalah oksidasi asam lemak. Nah, peroksisom jaringan H tikus mampu mengoksidasi palmitoyl-CoA menjadi asetil-CoA. Nah, oksidasi ini itu dikenal dengan beta oksidasi. Nah, asetil-CoA ini kemudian akan diangkut ke mitokondria untuk memasuki daur Krebs atau daur asam sitarat. Nah, jika tetap berada dalam sitosol, maka akan diubah menjadi asam lemak dan kemudian menjadi lemak netral. Nah, jalur beta oksidasi ini mempunyai kesamaan dengan jalur oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria dengan suatu kekecualian. Ya, oksidasi yang terjadi pada mitokondria ini enzim flavin dehidrogenasenya ini memberikan elektronnya ke rantai respirasi dan tidak bereaksi dengan O2. Sedangkan oksidasi yang terjadi pada badan mikro, enzim flavin dehidrogenasenya itu bereaksi langsung dengan O2 dan menghasilkan H2O2. C. Beta oksidasi asam lemak pada endosperm biji tanaman. Sebelumnya, endosperm ini berfungsi sebagai sumber nutrisi atau sebagai cadangan makanan yang menyediakan asupan untuk embrio muda pada saat perkecamatan biji. Nah, diketahui bahwa cadangan makanan pada biji ini dapat berupa karbohidrat, lemak maupun protein. Dan diantaranya seperti kacang-kacangan dan biji jarak, cadangan makanan pada bijinya itu berupa lemak. Oleh karenanya, apabila cadangan makanan pada biji ini berupa lemak, maka perlu dikonversi atau diubah menjadi karbohidrat. Dalam hal ini, reaksi pengubahan lemak menjadi karbohidrat ini terjadi di glioksisom. Mengapa terjadi di glioksisom? Karena glioksisom ini merupakan organel yang mengandung sejumlah enzim yang bertanggung jawab untuk beta oksidasi asam lemak salah satunya. Kemudian glioksisom ini merupakan organel yang mengandung enzim yang dapat menginisiasi adanya pengubahan asam lemak menjadi gula sehingga dapat digunakan oleh biji yang sedang tumbuh sebagai sumber energi dan sumber karbon hingga biji tersebut dapat menghasilkan gulanya sendiri melalui fotosintesis. Berikut adalah bagan proses beta oksidasi asam lemak dan daur glikolat. Nah, berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat bahwa hasil oksidasi asam lemak ini adalah asetil-CoA yang kemudian akan digunakan di dalam glioksisom untuk membentuk senyawa asam dengan 4 atom C atau yang dikenal dengan asam suksinat. Nah, nantinya asam suksinat ini akan dibawa ke mitokondria sebagai bahan untuk proses gluconeogenesis. Kemudian di mitokondria, asam suksinat ini akan dikonversi menjadi asam malat yang selanjutnya akan dibawa ke sitosol. Nah, di sitosol, asam malat ini akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat dan digunakan untuk sintesis glukosa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi glioksisom yakni untuk mengkonversi lemak yang akan disimpan menjadi karbohidrat yang diperlukan dalam proses perkecambahan. Asetil-CoA yang diproduksi selama beta oksidasi lemak ini digunakan dalam siklus glikolat. Selanjutnya yakni jalur glikolat. Nah, jalur glikolat ini merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di peroksisom yang berkaitan dengan siklus karbon di kloroplas. Nah, jalur glikolat ini otomatis akan melibatkan kloroplas, kemudian peroksisom, mitokondria, dan sitosol. Nah, jalur ini meliputi pengubahan senyawa yang tidak mengandung fosfat,
yakni gliserat menjadi glisin, serin, dan persenyawaan C1 yang memiliki peranan penting sebagai prekursor dalam biosintesis asam inti. Jalur glikolat ini dimulai di tempat pertama yakni kloroplas, di mana fosfoglikolat, glikolat, dan fosfogliserat dibentuk dalam fotosintesis. Kemudian, glikolat ini akan meninggalkan kloroplas menuju ke peroksisom melalui perantaraan suatu pengemban atau yang disebut dengan glioksilat glikolat shuttle. Nah, di dalam peroksisom tersebut, glikolat ini akan dioksidasi dan menghasilkan glioksilat dan membebaskan H2O2 yang diubah menjadi H2O dan setengah O2. Nah, selanjutnya, glioksilat ini akan disintesis menjadi asam aminoserin atau kembali lagi ke kloroplas. Asam aminoglisin ini dibentuk dari glioksilat melalui reaksi interkonversi dalam mitokondria menjadi asam aminoserin, yakni suatu bagian dari siklus yang belum diketahui dengan jelas. Kemudian, serin ini akan ditransport kembali ke peroksisom dan mengalami deaminasi menjadi oksalat dan kemudian direduksi menjadi gliserat. Sehingga gliserat ini kemudian nantinya akan ditransport kembali ke kloroplas dan mengalami fosforilasi menjadi fosfogliserat. Setelah melewati beberapa proses, akhirnya jalur glikolat ini membebaskan satu molekul CO2 dan menghasilkan satu molekul serin atau gliserat dari dua molekul fosfoglikolat, atau menghasilkan satu molekul serin atau satu molekul glisin ditambah persenyawaan C1 dari satu molekul fosfogliserat. Nah, jalur glikolat ini dikenal sebagai peristiwa fotorespirasi, di mana fotorespirasi ini merupakan suatu reaksi yang dalam prosesnya itu membebaskan CO2 dari kloroplas karena adanya pengaruh energi cahaya matahari. Nah, namun proses fotorespirasi ini dinilai kurang menguntungkan bagi tumbuhan karena fotorespirasi ini terjadi karena mengkonsumsi O2 dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Adapun proses fotorespirasi ini terjadi ketika molekul O2 ini bersaing dengan CO2 untuk berikatan dengan RUBP karboksilase. Namun, pada umumnya, enzim tersebut seharusnya berikatan dengan CO2 untuk memfisaksinya. Sehingga bila oksigen berikatan dengan enzim tersebut, senyawa antara tak stabil akan dihasilkan dan terurai menjadi 3P-gliserat dan P-glikolat. Terbentuknya fosfoglikolat dalam reaksi ini akan menambah konsentrasi asam glikolat dengan cara membebaskan P-group. Sehingga otomatis kelebihan glikolat ini akan dioksidasi dan kemudian lepaslah CO2. Oleh karenanya, fotorespirasi ini dikatakan sebagai proses yang merugikan bagi tanaman karena hal ini menyangkut enzim-enzim pengikat CO2 dan hasil-hasil pengikatannya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dalam jalur glikolat ini ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang tadi telah disebutkan bahwa jalur glikolat ini terjadi di kloroplas, peroksisom, mitokondria, dan sitosol. Yang kedua, reaksi oksidasi ini membentuk glikolat dan produk sampingan H2O2. Nah, oksidan kuat yang beracun ini nantinya akan diuraikan oleh katalase dalam peroksisom. Yang ketiga, dihasilkan asam aminoglisin dan serin. Sehingga pada jalur glikolat ini, satu molekul CO2 dihasilkan dan satu molekul O2 diserap untuk tiap dua molekul glikolat yang dioksidasi. Oleh sebab itu, daur glikolat ini disebut juga dengan fotorespirasi karena terjadi pengambilan O2 dan pembentukan CO2 oleh jaringan yang berfotosintesis pada saat adanya cahaya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu dalam pengucapan kata ataupun dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.